Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fernajmadin dengan NPM 4525-2196. Saya ingin mempresentasikan tugas besar saya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan materi program saya. Yang kedua itu, saya akan menjelaskan codingan saya. Dan ketiga, saya akan menjelaskan pseudocode dan algoritma saya. Yang pertama itu selection. Selection adalah metode pengurutan data yang bekerja dengan cara menyeleksi elemen terkecil dari sekumpulan data yang belum terurut, kemudian menempatkannya pada posisi yang seharusnya di bagian depan array. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data tersusun secara terurut. Yang kedua itu repetition. Repetition dalam codingan adalah proses menjalankan satu atau beberapa baris perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Repetition juga sering disebut looping atau perulangan. Yang ketiga itu array. Array adalah struktur data dasar dalam pemrograman yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data yang memiliki data yang sama di dalam satu nama variabel, dengan setiap data disimpan pada lokasi memori yang berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Yang keempat itu function. Function atau fungsi adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang dibuat untuk melakukan satu tugas tertentu, diberi nama dan dapat dipanggil berulang kali di dalam program tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Yang kelima itu pointer. Pointer adalah adalah variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain, bukan menyimpan nilai datanya secara langsung. Dengan pointer, program bisa mengakses data langsung dari memori, mengubah nilai variabel lain tanpa menyalin data. Yang ketiga itu mengelola memori secara efisien. Yang keenam itu file. File dalam coding pemrograman adalah media penyimpanan data di luar memori utama atau yang disebut dengan RAM, yang digunakan program untuk menyimpan, membaca, dan mengelola data secara permanen sehingga data tidak hilang walaupun program selesai dijalankan atau komputer dimatikan. File memungkinkan program yang pertama itu menyimpan data di jangka panjang, yang kedua itu membaca data kembali di lain waktu, yang ketiga itu bertukar data antar program. Yang ketujuh itu selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya atau swap dengan elemen pada posisi yang seharusnya. Algoritma ini disebut dengan selection karena setiap langkahnya memilih satu elemen terbaik, minimum atau maksimum, untuk ditempatkan posisi yang benar. Ini codingan saya. Saya itu algoritma deskripsi. Saya itu menggunakan nama menggunakan dengan string, waktu menggunakan string, dipinjam menggunakan integer, jumlah peminjaman menggunakan integer, pilihan menggunakan integer. Pseudocode, fungsi save to file, buka file, peminjaman txt atau masuk dengan file peminjaman. Untuk ditulis jika file berhasil dibuka. Untuk setiap data dari 0 sampai jumlah peminjaman min 0, tulis lab, nama lab, waktu lab, dipinjam ke file, tutup file. Jika gagal, tampilan akan atau pesan gagal membuka file untuk menyimpan. Fungsi load from file, jika buka file peminjaman txt untuk dibaca jika file berhasil dibuka. Set jumlah peminjaman 0 selama masih ada baris di file, pecah baris menjadi nama, waktu dipinjam, dan simpan ke lab, jumlah peminjaman. Tutup file jika gagal, tampilan file tidak ditemukan, memulai dengan data kosong, fungsi add peminjaman,
Jika jumlah peminjaman kurang dari 100, input nama peminjaman, input waktu peminjaman, set pinjam dipinjam sama dengan 1. Simpan ke lab jumlah peminjaman plus panggil save to file, tampilkan peminjaman berhasil ditambahkan. Jika penuh, tampilan akan membuat pesan kapasitas peminjaman penuh. Fungsi view peminjaman, jika jumlah peminjaman sama dengan 0, tampilkan tidak ada peminjaman. Jika ada, tampilkan daftar peminjaman untuk setiap data. Tampilkan nomor, nama, waktu, status dan status sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Fungsi return lab, panggil view peminjaman. Jika file peminjaman lebih dari 0, input nomor peminjaman. Jika nomor valid, jika tampilkan jika nomor valid, jika status dipinjam sama dengan 1, ubah dipinjam 0. Panggil atau save ke file. Tampilkan sudah selesai. Jika status sudah dikembalikan, tampilkan nomor tidak valid atau lab sudah selesai. Jika nomor tidak valid, tampilkan nomor tidak valid. Fungsi sort by name. Lakukan selection sort berdasarkan nama ascending. Setelah selesai, panggil save to file. Tampilkan daftar peminjaman telah diurut berdasarkan nama program utama. Panggil load from file. Selama true, tampilkan menu 1, tambahkan peminjam. 2, lihat daftar peminjam. 3, laporan selesai, memakai lab. 4, urutkan berdasarkan nama. 5, keluar. Input pilihan. Jika pilihan 1, panggil add peminjaman. Jika pilihan 2, panggil view peminjaman. Jika pilihan 3, panggil return lab. Jika pilihan 4, panggil sort by name. Jika pilihan 5, tampilkan keluar dari program lalu berhenti. Jika tidak valid, tampilkan pilihan tidak valid. Kelar. N. Bahasa alami 1. Mulai pemrogram dijalankan, sistem akan langsung membaca data peminjaman yang tersimpan di file. Jika file ada, data dimuat ke dalam array. ke dalam array. Jika file tidak ada, sistem memulai dengan data kosong. 6. Menampilkan menu utama dan sistem akan menampilkan menu secara berulang. 7. Menambahkan peminjam atau nama peminjam. 8. Lihat daftar peminjam. 9. Laporan yang sudah selesai memakai lab komputer. 10. Mengurutkan nama sesuai abjad. 11. Keluar. 12. Proses tambah peminjaman dan sistem mencapai batas atau maksimal 100. Itu menu pertama. 13. Menginput nama peminjam. Input waktu peminjam seperti tanggal, bulan, tahun, dan jam. Data disimpan ke dalam array. Data terbaru akan disimpan di file peminjaman txt. Jika penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa kapasitas sudah penuh. 18. Proses melihat daftar peminjaman ini di menu 2. Lanjut ke menu 2. Sistem akan mengecek apakah ada data peminjam. Jika tidak ada, maka menampilkan pesan tidak ada peminjam. Jika ada, sistem akan menampilkan nomor peminjam, nama peminjam, waktu peminjam, status peminjam, sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Proses mengakhiri peminjaman, ini menu 3. Sistem akan menampilkan daftar peminjaman terlebih dahulu. Jika ada data, pengguna menginput nomor peminjaman yang telah selesai. Sistem memeriksa apakah nomor valid. 27 itu jika valid dan status masih dipinjam, status diubah menjadi sudah dikembalikan. Data akan tersimpan ke file peminjaman txt. Sistem menampilkan pesan bahwa peminjaman telah selesai. 28 jika tidak valid atau sudah selesai, sistem menampilkan pesan kesalahan. 29 proses pengurutan data berdasarkan nama di menu 4. Sistem melakukan selection sort pada data peminjaman. 31 perbandingan dilakukan berdasarkan nama peminjaman secara alfabet. Jika ditemukan nama yang lebih kecil, data akan ditukar.
Setelah pengurutan selesai, data akan disimpan ke file dan sistem menampilkan pesan bahwa data telah diurutkan. Keluar dari program menu 5, sistem akan mendapatkan pesan keluar. Program dihentikan. Jika pilihan menu tidak valid, sistem akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Menu utama tampilkan kembali. 39 selesai. Dan ini output saya. Yang pertama itu tambahkan peminjam. Nah, tambahkan peminjam itu bisa nama, tanggal, bulan, waktu, tahun, dan jam. Yang kedua tuh lihat daftar peminjaman. Nah, lihat daftar peminjaman ini ada mungkin ada beberapa orang yang meminjam lab komputer itu akan terdata di situ. Dan 3, kembalikan lab. Nah, kembalikan lab ini akan melihat tuh apakah itu sudah selesai dipakai atau belum dipakai, itu akan terlihat. 4, urutkan berdasarkan nama. Urutan berdasarkan nama itu akan diurutkan secara alfabet. Dan 5, keluar. Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan praktikum dengan judul sistem peminjaman lab komputer dengan seluruh sisinya tersebut benar, maka karya saya sendiri dan tidak dibuat menggunakan AI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.